warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, selanjutnya jangan lupa ya, kita harus menerapkan 5M. Yang pertama yaitu memakai masker, yang kedua yaitu mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Nah, selanjutnya kita akan membahas pelajaran bahasa Indonesia yang akan membahas mengenai bahaya virus corona. Di mana bahaya virus corona atau COVID-19 yang pertama itu menimbulkan berbagai komplikasi, penyakit hingga kematian. Yang kedua itu virus sebagai parasit pada sistem pernapasan, di mana virus ini akan menyebabkan radang pada kedua paru-paru yang akan mengakibatkan gangguan pernapasan sampai dengan kematian. Yang ketiga itu gampang menyebar melalui udara. Yang keempat yaitu tak bergejala namun bisa menular kepada orang lain. Selanjutnya itu menghindari bahaya virus corona itu kita harus menerapkan 5M. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, dan keempat menjauhi kerumunan, yang terakhir yaitu mengurangi mobilitas. Selanjutnya mata pelajaran ilmu pengetahuan alam yang akan membahas mengenai alat-alat optik. Pengertian alat optik itu sendiri yaitu alat-alat yang menggunakan lensa atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya, yaitu dapat memantulkan dan dapat dibiaskan cahaya tersebut digunakan untuk melihat. Macam-macam alat optik. Yang pertama itu ada mata, di mana mata merupakan alat optik utama yang dimiliki makhluk hidup. Mata merupakan organ indera pada manusia yang mampu menerima gambar visual, kemudian dibawa ke otak. Dengan mata, kamu bisa melihat segala sesuatu yang ada di dunia dan segala isinya. Yang kedua yaitu kamera. Kamera merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan bayangan fotografi pada film negatif. Cara kerja kamera mirip dengan mata, di mana lensa yang digunakan kamera merupakan lensa cembung. Film pada kamera berfungsi sebagai layar untuk menangkap bayangan. Yang ketiga yaitu loop atau kaca pembesar. Loop merupakan mempunyai fungsi untuk melihat benda-benda yang kecil agar tampak lebih besar, sehingga tampak lebih jelas bentuknya. Yang keempat yaitu mikroskop. Mikroskop digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil seperti bakteri, virus, penampang akar ataupun penampang daun. Selanjutnya itu teleskop, di mana teleskop digunakan untuk melihat dan mengamati benda-benda langit seperti bintang ataupun planet agar tampak lebih jelas. Selanjutnya itu mata pelajaran SBDP, di mana akan membahas mengenai fungsi alat musik dalam pementasan tari. Yang pertama itu musik berfungsi sebagai alat pengiring atau penunjang tari sehingga tidak banyak menentukan isi tarinya. Yang kedua itu musik sebagai ilustrasi atau pengantar tari, berarti peranan musik tidak selalu mengikuti gerak tarinya dan memberikan gambaran serta makna yang terkandung untuk menekankan pada bagian tertentu dan membantu membuat suasana tertentu sebagaimana yang dikehendaki oleh garapan tarinya. Selanjutnya itu yang ketiga yaitu musik sebagai ilustrasi atau pengantar tari, berarti peranan musik tidak selalu mengikuti gerak tarinya dan memberikan gambaran serta makna yang terkandung untuk menekankan pada bagian tertentu dan membantu membuat suasana tertentu sebagaimana yang dikehendaki oleh garapan tarinya. Selanjutnya yaitu keempat, membantu menyesuaikan waktu dengan gerakan tari yang memakai irama, sehingga apabila menggunakan musik maka tempo yang akan dihasilkan sesuai dengan apa yang dilakukan
penari, begitu pula mengingatkan perubahan gerakan penari. Yang terakhir yaitu menambahkan kemeriahan tari karena musik dapat membangkitkan suasana penonton, sebab apabila hanya bergerak saja maka akan membuat tari jadi sunyi dan bisa membuat penari bersemangat. Sekian dari pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.